Ternyata ada hal yang gak gue mention pas lagi bahas si gamepad Daksa Astria kemarin. Pada komen, kok gak dibahas soal hal efeknya, hal magnet efeknya. Gue merasa bersalah gitu. Ya memang gue gak jelasin itu ke kalian. Cuma ya gue bukan pengguna gamepad, jadi gue gak terlalu concern ke fitur yang itu. Dan sekarang nih kita punya gamepad Rexus lagi ya. Bukan Daksa, tapi tetap sama satu brand juga, yaitu Gladius GX300. BTW lu pada banyak gak sih yang antusias soal gamepad gitu ya? Ya gue kira ya udah gitu ya, yang penting bagus dan beli gitu. So, apakah sebagus itu si Gladius ini? Ya gue bakalan bahas sesuai feedback kalian dari cara review gamepad si Daksa Astria kemarin. BTW, ini video pertama kita juga di tahun ini, ditambah libur seminggu juga ya. Jadi masih ada hawa-hawa tahun baru nih. Jadi gimana nih teman-teman nih, kira-kira di tahun ini kalian mau upgrade apa aja nih kira-kira? Coba komen di bawah gitu, apa nyari apa gitu, atau lagi nyari gamepad ya udah stay tune aja di video ini guys. So, buat desainnya kali ini mungkin kalian bakalan suka kalau lu udah biasa pakai layout PlayStation. Ini PS banget sih. Bahkan untuk di tengahnya pun ini ada touchpad yang berfungsi juga cuy. Ya gua nggak paham sih kalau lu pada main di konsol itu pakainya buat apa. Tapi kalau gua konekin ke tablet gua, ini bisa gua gunain jadi kursor. Ditambah ini bisa pakai 2 jari juga buat gestur pula. Tapi sekali lagi, gue bingung nih cara pakai touchpadnya ini yang enak tuh kayak gimana. Terus kalau soal tombol, kurang lebih ya ala PS juga, nggak banyak tambahan seperti tombol turbo ya di bagian depannya. Tapi kalau ke bagian belakang ada diberikan 2 tombol makro lagi yang bisa kalian setting jadi pencet tombol barengan atau berurutan. Nanti gue kasih tahu cara pakainya gimana, oke? Dan sisanya ya udah gitu doang, simple, gue suka. Cuma buat ornamen pemanisnya seperti lampu LED-nya ini agak sedikit mengganggu aja. Karena sama kayak si Daksa yang kemarin, keterangannya LED-nya. Bener-bener dah kalau ditambah lagi pas lagi nyala itu nggak nyambung gitu sama colorway si GX300 ini. Yang nggak tahu sih kalau lagi main kan ujung-ujungnya sebenarnya nggak dilihat juga, tapi ya udahlah, fitur nice to have aja gitu. Sama pula kayak di gamepad aslinya di konsol, Rexus ini menawarkan jack audio yang bisa lu pakai untuk headset beserta mic-nya. Ini asik, fungsinya pun tetap sama dan sama karena colokan ini udah TRRS punya. Kalau buat bahan sih ini standar plastik yang udah bagus materialnya dan finishingnya, cuma ini nggak ada rubber grip tambahan di sekeliling gamepadnya, melainkan tekstur sisi depan buat nambah grip serta finishing matte yang agak sedikit kasar biar kalian tetap enak makainya buat di jangka panjang. Kalau buat back sama triggernya ini finishnya glossy punya, nggak licin, gue suka. Dan ini punya feel tactile buat backnya serta triggernya juga cukup empuk. Jadi secara overall kalau buat desain jujur aja gue lebih suka sama si Gladius ini dibanding si Daksa Astria kemarin. Ya mungkin karena layoutnya PlayStation ya, kayak masa kecil gue mainnya PS dan kombinasi warnanya ini juga lebih netral. Jadi gue pasti demen gitu. Tapi ya LED tadinya sih yang agak terlalu rame. Dan gamepad ini pun juga udah ada vibrator dan gue udah tes, cukup kerasa juga getarannya. Kiri kanannya rata pula, cuma untuk di beberapa skema kayak main game di emulator, gue sih nggak ngerasa ini bisa aktif ya untuk getarannya. Tapi kalau gue tes di game AAA komputer itu kerasa banget getarannya. Ya, getarannya. Sekarang kita bahas dulu soal hal efek ya. Ini mungkin banyak yang cari soal fitur ini, dan setelah gue pelajari tentang hal magnet efek itu ya memang ini bener-bener kepake banget buat ngejaga durabilitas serta input di tombol tertentu. Cuma sayang untuk si GX300 ini ya hal efeknya cuma di area trigger doang, belum sampai ke analognya. Kenapa? Ya mungkin bakalan jauh lebih mahal kalau semuanya dipakein hal efek ya. Ya merek Gulkit aja, Gulikit ya, yang lu pada sembah aja itu harganya 2 kali lipat dibanding gamepad yang ini. Jadi ya wajar dong. Dan apa sih hal efek itu atau hal magnet efek gitu ya? Untungnya apa gitu ya? Ya kalau gue kutip dari pembahasan Linus yang ngebahas gamepadnya itu ya, hal efek ini ya mengganti teknologi konvensional untuk di analog ataupun triggernya ke bentuk magnet punya. Jadi daripada sensor mekanis diubah ke sensor magnet yang mana lebih akurat dan lebih durable buat di penggunaan jangka panjang. Dan cukup make sense juga nih tujuannya karena pakai hal efek ya atau magnet gitu ya, bakal lebih minim gesekan di dalamnya. Jadi harusnya ya udah paham dong kayak gimana ya. Ya udahlah, kita bahas ke selanjutnya aja. Kalau buat konektivitas, gamepad ini berbeda dengan Asteria yang lu bisa connect via dongle. Ini cuma bisa menggunakan Bluetooth aja serta kabel tentunya. Tapi buat konektivitas pairingnya pun ini lebih unik. Kalau si Asteria itu di konsol terbatas cuma di PS3, yang si Gladius ini bisa sampai ke PS5 cuy. Ya sebenarnya PS4 lah. Karena di PS5 cuma bisa game yang ada PS4-nya gitu, atau enggak yang game PS4 lah gitu ya. Jadi ya gue kurang paham sih sebenarnya untuk konsol itu kayak gimana, karena gue bukan pemain konsol juga gitu
gitu ya. Ya terakhir punya PS2 doang, jadi ya udah sekarang main PC doang gitu. Tapi kalau ditanya buat main PC ini enak banget. Tapi memang rasanya itu agak sedikit kurang responsif kalau pakai Bluetooth dibandingkan langsung ke dongle 2.4. Kadang kalau di PC pun ya gue lebih suka pakai langsung kabel aja dan pakai Bluetoothnya pas lagi di tablet gue aja. Buat main game Android atau game emulator ini bisa banget. Dan untuk skala game di tablet pun ini nggak terlalu kerasa latensinya sih. Dan kalau buat di PC juga udah terhubung dengan menggunakan X input pula. Jadi buat dipakai main game komputer yang baru ini masih aman dan nggak ribet, harusnya udah kedetek juga sama si Windowsnya. Sama buat konekin via Bluetooth pun juga cukup simple. Ketika lo menjalankan si gamepadnya, yaitu menggunakan tombol yang ada di tengah-tengah si analog ini, lo pencet itu dan bersamaan tombol share-nya atau sampai ya lampu indikator itu udah berubah lah indikatornya. Setelah itu tinggal pairing sama ya device lo. Itu simple banget. Sekalian juga nih buat kalian juga yang mau gunain tombol makronya, simple aja. Dia itu ada dua pilihan, sequential, tombol berurut, atau simultaneously, atau tombol bersamaan. Kalau sequential, pencet tombolnya salah satu tombol makro di belakang dan pencet tombol start secara bersamaan. Kalau indikatornya jadi kuning, kalian pencet deh tombol-tombol apa yang pengen kalian urut. Kalau udah, pencet lagi tombol makronya, ya udah jadi gitu. Sama juga untuk simultaneously, cuma dia ini bukan pencet start, tapi pencet tombol share atau pencet tombol select. Urutannya pun juga sama juga. Ya kalau bingung cek aja buku manualnya, itu kalau misalkan kalian beli pasti dapat. Tapi ya inilah perbedaannya. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Buat baterai si gamepad ini punya di kapasitas 600 mAh dengan klaim mereka pemakaian bisa sampai 8-10 jam dan juga pengecasan Type-C-nya ini di 2-3 jam lah. Standar pula dan ya udah lumayan lama juga untuk pemakaiannya. So, buat gua pakai beberapa waktu ini ya sebenarnya gua nggak ada masalah yang berarti sama gamepadnya. Sekali lagi gua itu bukan user gamepad cuy, lebih suka pakai keyboard dan mouse kalau main game. Jadi memang kalau hal-hal khusus tentang gamepad ya gua jadi nggak terlalu mentingin banget. Ya yang penting oke gitu. Ya jadi misalnya juga nih kalau misalkan lu pada yang butuh sekedar gamepad aja ya ini udah cocok sebenarnya. Ditambah fitur-fitur Rexus tawarkan juga. Bahkan dibandingkan dengan Daksanya, ya paling kekurangannya ini cuma nggak ada dongle doang untuk konektivitas wirelessnya. Bluetooth yang mana sebenarnya kan agak ada latensinya gitu ya. Tapi yang gue suka banget dibandingkan Daksanya sendiri, ini stylenya nggak heboh. Makronya itu nggak ditaruh depan lagi, lebih clean cuy. Ya terima kasih lah sama touchpadnya juga yang bikin semuanya jadi nggak muat gitu ya. Biar si Rexus nggak bisa tambahin makro di depannya gitu ya. Sama buat di harganya ini tergolong standar juga untuk sebuah gamepad third party yang udah wireless pula, cuma di 385 ribuan. Ya ini menurut gue sih udah oke banget. Tapi kayaknya lo perlu cari di toko lain sih, karena di toko resminya Rexus hari ini udah keburu habis barangnya, udah diborong sama orang ya. Ya memang menarik sih ya, secara overall kualitinya udah oke. Lo bisa pakai ke handphone, tablet, komputer, laptop, PS3, 4, 5. Ya kurang apa lagi ya, kurang mahal magnet effect game analog. Wah gila lah. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari gamepadnya Rexus ya, GX300 Gladius. Mungkin itu aja, dan tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh gamepad barunya ya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.